Dan gue mesti cerita, kita tuh, aku sama suami aku tuh nikah muda karena kita dulu sekolah. Iya. Jadi di usia 24 tahun aku udah punya anak pertama. Hmm. Dan itu momennya saat aku pekerjaan pertama yang berbayar di Jakarta. Jadi aku kerja kantoran di tech company, aku punya anak. Oke. Itu rasanya tuh berat, Bilal. Kenapa? Karena aku ngeliatin orang-orang pada bisa ngejar karir, aku enggak. Karena aku ada anak di rumah. Jadi aku startnya sama suami aku, kita sama-sama masuk kayak management trainee gitu. Dia tuh bisa begini, gue di sini aja gitu. Wah, itu rasanya tuh kayak gimana banget. Jadi pada saat itu sempet kayak, gue pengen shopping, belanja apa segala macam. Itu relasi gue sama uang di usia 20-an. Tapi terus ya itu, ibu mertua kan ngomong gini-gini. Gue ngerasa, gue udah save 10%, sisanya gue shopping gitu kan ya. Apalagi kan katanya uang istri gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu, gue diem gitu ya. Gimana caranya ya 50% gini. Oh, ternyata caranya adalah gue gak shopping, udah gitu aja. Karena kalau digabung penghasilan suami dan istri ini kan jadi kayak hampir setengah-setengah lah gitu ya. Ya. Jadi kalau dia bilang disuruh setengah, berarti simpelnya adalah penghasilan istri itu yang di save semua. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Karena yang penghasilan suami ini yang buat hidup. Gimana deh caranya penghasilan suami itu mesti bisa buat hidup. Ini kan sebenarnya logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR tapi tanggungannya ada beberapa dan dia gak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja. Tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu segala macam. Akhirnya itu yang gue kerjain di usia 20-an. Nah di usia 30-an lebih berat lagi. Kenapa? Karena di akhir usia 20-an aku gak punya pekerjaan. Jadi di tech company itu role aku hilang, kasarnya nih either lo kena layoff atau lo mesti downgrade ke role yang lain. Kira-kira seperti itu. Aku pilih keluar. Jadi di umur mau 30, aku gak punya kerjaan, Bilal. Padahal anak udah 2. Itu baru punya anak yang kedua. Itu beratnya luar biasa. Akhirnya apa yang aku kerjain? Ya udah, aku lihat skill apa yang bisa kerjain. Pokoknya semua penghasilan dari skill itu gue kumpulin abis-abisan. Karena gue tahu, wah ternyata bisa juga ya gue kena layoff kayak begini. Istilahnya tuh kayak gitu. Di umur 20-an jelang 30. Yang mana harusnya katanya kan menjelang 30 tuh sukses itu mulai di depan mata gitu. Ternyata kita malah penghasilan berkurang gitu kan. Tapi hari itu, momen itu tidak ada cicilan, tidak ada utang? Ada dong. Oke, semakin berat ya. Semakin berat banget. Itu ada cicilan rumah apa segala macam. Makanya itu yang membuat aku akhirnya, I have to make this happen. Apa itu? Yaitu merintis si financial planning consultancy ini. Dan itu gak mudah, karena gak kayak sekarang yang aksesnya tuh kayak everyone can just, bukan just ya, tapi kalau kita bagus, kita bisa make konten apa segala macam, kita bisa make on our own. Kalau masa itu tuh enggak. Kita tuh harus kerjasama sama media besar dan lain-lain, dan orang lihat siapa sih Prita Gozi gitu, kayak anak pitik kayak begini gitu, ngapain kita percaya sama dia ibaratnya gitu. Itu susahnya luar biasa. Which is itu sebelum 2010. Itu sebelum 2010. Ya udah akhirnya pada saat 2010 dan itu akhirnya wah gila. Itu apapun uang yang kita punya itu gue kumpulin. Apapun uang yang suami gue hasilkan, suami gue alhamdulillahnya karirnya emang bagus banget gitu ya. Itu kita kumpulin buat apa? Ngelunasin rumah lebih cepat. Nah ini Bilal kuncinya di 30-an. Kan mindsetnya udah tadi tuh kata ibu mertua sebisa mungkin 50%. Gak bisa dong, namanya juga penghasilan udah kurang pas segala macam. Pada saat itu cicilan rumah lunas, ternyata jadi bisa. Oke. Karena cicilan tuh kan gede banget ya ternyata ya. Jadi saat dia gone, itu langsung gue gantikan dengan saving itu. Gue kejar tuh. Itu baru bisa kejadian di 35 apa 36 lah umur gue. Gue kejar, cepet banget. 2 tahun dana kuliah anak pertama dapat. 2 tahun, setahun kemudian dana kuliah anak kedua dapat. Beberapa tahun kemudian mungkin baru kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu itu yang suka orang-orang ributin 4% rule, akhirnya gue dapet juga angka itu gitu loh. Kira-kira tuh gitu. Tapi lu bayangin ya, gue start di usia 24, gue baru dapetin itu mungkin di usia 43 kali. Itu berapa tahun? Hampir 20 kan. Artinya gak ada yang instan. Mungkin untuk sebagian orang ada kali yang instannya kripto atau apa gue nggak tahu. Tapi jalur gue nggak gitu. Jalur gue tuh karyawan, ini segala macam. Ya udah nikmatin aja. Emang ini rezeki gue begini. Tapi kan at the end dapat juga. Gitu.